Ya, dari kondisi pasar sekarang ini ya semoga kita tetap baik-baik aja ya. Iya. Kenapa dia bisa dibilang mirip dengan reksadana? Karena pengelolaannya mirip seperti reksadana. Jadi ada manajer investasi yang mengelola dana kita nanti dibelikan portofolio saham atau efek lainnya tergantung pengelolaannya. Dan sama persis kayak beli saham, kita tinggal masukin harga berapa, terus berapa banyak lotnya gitu. Lalu kita klik order, nanti akan terjadi transaksi. Halo MNCers, selamat datang di podcast Literasi Investasi. Kali ini kita akan mengobrolin tentang apa sih sebenarnya itu ETF dan gimana sih sebenarnya cara kerjanya, mekanisme perdagangan efeknya gimana gitu. Sebenarnya materi untuk basic-basic aja untuk ETF gitu. Nah, buat kamu yang mungkin baru dengar atau mungkin baru paham gitu tentang apa itu ETF, tenang aja. Karena kita bakalan bahas tentang ETF ini bareng-bareng bersama ahlinya langsung. Nah, dengan saya Rizky Padang, sudah hadir bersama kita Mas Vigy dari Divisi Pengembangan Bursa 2, Bursa Efek Indonesia. Halo Mas Vigy. Halo Mas Rizky. Ya, gimana kabarnya Mas hari Baik, ini? Mas. Baik. Oke, dari kondisi pasar sekarang ini ya semoga kita tetap baik-baik aja ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita bahas mengenai ETF nih Mas Vigy ya. Sebelum kita terlalu jauh kayak mekanisme perdagangannya gimana, terus istilah-istilah yang ada di ETF apa aja gitu. Mungkin kita bisa mulai dari sebenarnya apa sih ETF itu gitu. Iya, menarik nih Mas. Apa itu ETF gitu Iya. ya? Jadi kalau bisa kita bilang ETF itu seperti produk hybrid antara reksadana dengan saham. Nah, kenapa dia bisa dibilang mirip dengan reksadana? Karena pengelolaannya mirip seperti reksadana. Jadi ada manajer investasi yang mengelola dana kita nanti dibelikan portofolio saham atau efek lainnya tergantung pengelolaannya. Tapi dari sisi perdagangannya dia persis seperti saham. Kenapa? Karena kita belinya lewat sekuritas, bisa beli lewat aplikasi online tradingnya dan minimum belinya juga satu lot sama seperti saham. Jadi dia seperti perpaduan dari strukturnya mirip seperti reksadana, dari perdagangannya mirip seperti perdagangan saham. Oke, berarti kayak kombinasi antara saham dengan reksadana ya Mas Vigy ya? Betul. Oke. Yang bikin ETF ini beda dari reksadana atau saham karena kan dari yang Mas Vigy jelasin itu dari yang saya tangkap ya, kayak perpaduan antara saham sama reksadana. Sebenarnya yang bikin beda lagi ETF ini apa gitu dibanding reksadana sama saham secara individualnya gitu? Baik, iya. Ini juga perlu kita pahami gitu ya Mas Rizky. Benar. Perbedaannya apa gitu? Tadi kan persamaannya. Nah, ini perbedaannya. Yang pertama perbedaan ETF dengan reksadana itu ada dari sisi cara transaksinya, cara jual belinya. Kalau reksadana konvensional, kita belinya tuh harus melalui agen penjual reksadana. Ini berbeda dengan ETF. Karena kalau di ETF itu kita belinya lewat sekuritas, lewat broker, misalkan lewat aplikasi online tradingnya kita tinggal masukin order kita tuh mau berapa lot, dengan harga berapa kita bisa order langsung di situ. Juga berbeda dari sisi transparansi isi portofolionya. Karena kalau ETF itu seluruh isi saham yang ada di dalam ETF tersebut harus dipublikasikan oleh si manajer investasi tersebut. Itu perbedaan dengan reksadana. Tapi kalau perbedaan dengan saham ada dari cara pengelolaannya. Tentunya kalau kita beli saham gitu ya, apalagi kita secara pribadi beli saham, kita harus analisa satu persatu saham mana yang paling sesuai dengan profil investasi kita, strategi investasi kita gitu ya. Nah itu kita harus analisa terus kita pilih sahamnya satu persatu mana yang mau kita beli gitu ya. Sementara kalau dari sisi ETF, investasi kita, portofolio kita sudah dibantu alokasinya oleh si manajer investasi. Jadi di ETF ada manajer investasi yang akan kelola portofolio efek kita, saham kita seperti apa gitu. Nanti diracik oleh si manajer investasi tersebut, portofolio efek kita, seperti itu. Oke, berarti kalau di reksadana itu tuh nggak kelihatan semua ya Mas ya? Betul. Isi alokasi portofolionya kemana aja gitu. Sedangkan kalau di ETF bisa kelihatan semua ya. Contoh saya ada lihat beberapa ETF itu tuh bisa kita lihat isinya ada apa aja sih di ETF itu gitu. Betul. Nah, sedangkan kalau di saham itu ya belinya kan kudu satu-satu nih gitu. Kadang pernah saya nyoba itu beli satu-satu, ruginya gede banget gitu. Kalau di ETF ini udah sama dengan kita diversifikasi ya gitu. Dan nggak asal-asalan kayak beli yang penting beli banyak saham gitu ya. Oke Mas Vigy. Nah, kita ke mekanisme transaksinya ini Mas dari ETF gitu. Gimana sih? Sama nggak sih kayak di saham gitu? Oke.
Baik, kalau dari segi mekanisme transaksi ETF itu sama persis Mas kayak cara beli saham gitu ya. Oh, sama Jadi kalau persis ya? kita pernah beli saham pasti kita juga akan mudah banget nih cara beli ETF. Jadi sama persis. Jadi mungkin cara gampangnya adalah kalau kita udah punya aplikasi online trading nih, kita tinggal buka aplikasi online trading kita, terus kita ketik kode ETF-nya, bukan kode. Kalau beli saham kan kita ketik kode sahamnya ya. Nah ini ketik kode ETF-nya juga, ketik kode ETF, lalu nanti akan keluar order book. Dan sama persis kayak beli saham, kita tinggal masukin harga berapa, terus berapa banyak lotnya gitu. Lalu kita klik order, nanti akan terjadi transaksi. Sama persis seperti cara membeli saham. Sama persis ya kayak beli saham ya, cuman kodenya aja yang beda ya. Betul. Soalnya saya ada lihat itu di aplikasinya Motion Trade, karena kan saya pakai Motion Trade ya Mas ya. Nah itu kodenya itu biasanya kode ETF itu awalannya pasti X. Betul. X bla 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 gitu. Nah oke, kalau di saham ya tergantung kodenya ya kan. Betul. Jadi sekarang ada 45 ETF Mas. Oh ada 45 ya? Kebanyakan kodenya memang 43 diantaranya itu 43. kodenya awalnya X gitu ya. Cuma ada 2 yang kode depannya adalah R. Ini yang 2 R ini salah 2 ETF paling awal yang ada di bursa. Gitu. Oh, berarti kayak sepuhnya ETF ya, Iya. yang kodenya R depannya ya. Iya. Oke. Oke, nah sekarang kita udah paham nih sebenarnya MNShares. Dasar dari ETF ini gimana, cara kerjanya gimana, mekanisme transaksinya gimana. Nah, mungkin kita bisa lanjut di segmen berikutnya, di mana kita akan bahas keunggulan ETF ini dibanding instrumen lain ada apa aja sih gitu. Kan instrumen investasi kita ada banyak nih di pasar modal kita. Ada saham, reksadana, obligasi, ada derivatif juga gitu. Nah, keunggulannya ETF ini ada apa aja gitu. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita nggak perlu pilih saham satu persatu. Kita bisa beli ETF satu aja gitu, kita langsung dapat efek diversifikasi. Harganya cukup terjangkau gitu ya ETF, karena kalau kita lihat harga ETF memang beragam gitu ya di bursa gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita tambahkan satu istilah lagi nih Sobat MNShares, liquid gitu. Nah, efisien, transparan, dan fleksibel, dan juga liquid gitu.